Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua dipenuhi dengan kasih dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, di tengah masa pandemi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan melalui ibadah online hari ini. Tuhan berkatilah ibadah ini Bapa dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau puji Tuhan, kami mau dengar firman, kami mau sukakan hati Tuhan. Hanya di dalam namamu kami serahkan ibadah ini dalam tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mengatakan tunaikan syukur. Kami mau menari untuk Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Mari menari buat Tuhan, come on. Haleluya. Hey, mari lebih lagi katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukur. Come on, say, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya lebih lagi takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hey. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati lebih lagi. Kita mau angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati.
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian hormat bagimu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan. Tiba saatnya bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah senantiasa Engkau siapkan setiap hati kami, sehingga ketika kami mendengar Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami sebagai anak-anak yang taat kepadamu ya Bapa, atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, di mana mereka menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap hati kami. Engkau jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditabur, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah banyak. Berkati hamba-Mu, pakai sebagai alat-Mu saja Tuhan. Biarlah perkataan ilahi Engkau anugerahkan bagi hamba-Mu, sehingga Engkau yang berkata-kata saja melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakan kepada kita. Yohanes pasal 10 ayat 3, firman Tuhan demikian. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini bagi kita. Berbahagialah yang membaca merenungkannya dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Injil Yohanes ini menulis tentang bagaimana peran seorang gembala. Dalam nas yang kita baca ini sebelumnya kita melihat bahwa bagaimana Yesus di dalam perjalanannya, Yohanes menjelaskan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya, di mana sebelum ia menjelaskan ayat ini, Yesus menyembuhkan mata orang buta sejak lahirnya. Sehingga pada saat itu semakin banyak orang yang menentang Yesus, dan tidak sedikit juga yang makin percaya kepada Yesus. Nah, nas yang kita baca di Yohanes pasal 10 ayat 4 dan 3, yaitu bagaimana kita melihat Yesus sebagai seorang gembala yang baik. Pada hari ini saya memberikan tema kepada kita, yaitu taat dalam tuntunan gembala. Sekali lagi, taat dalam tuntunan gembala. Kalau kita melihat latar belakangnya, ayat yang kita baca ini adalah sebuah pertanyaan Yesus tentang dirinya.
sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya, di mana sebelum nas ini seperti yang saya sampaikan tadi, Yesus menyembuhkan dan memelekkan mata orang buta sejak lahirnya. Hal ini membuat orang Yahudi dan orang Farisi semakin menentang Yesus pada saat itu. Kalau kita melihat ayat 3 dikatakan demikian, dia sebagai penjaga pintu mendengar suaranya dan memanggil domba-dombanya sesuai namanya dan menuntunnya keluar. Ini gambaran sebagai gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya. Ia menyebut nama kita masing-masing. Ia tahu nama kita masing-masing. Di ayat yang keempat jelas, domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ini jelas firman Tuhan ini bagi kita hari ini adalah bagaimana seorang gembala dan domba-dombanya mengenal gembalanya dengan mengikuti dia, dengan mendengar suaranya. Dalam tradisi Timur Tengah, seorang gembala yang berjalan di depan domba-dombanya ini adalah merupakan gambaran yang sangat jelas yang mengenai tentang hubungan antara gembala dan jemaat. Kalau kita melihat bahwa bagaimana di kalangan kaum Yahudi, masalah penggembalaan domba adalah merupakan pekerjaan yang sudah familiar. Ya. Kalau kita melihat definisi umum kata gembala adalah orang yang membimbing, orang yang memelihara, dan orang yang bertanggung jawab penuh atas kawanan domba, termasuk melindungi dari bahaya. Itu adalah definisi umum daripada kata gembala. Jadi yang kita lihat dari ayat ini sebagai seorang gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput di pagi hari, dan pada malam harinya digiringnya kembali ke kandangnya. Berbicara tentang gembala berarti berbicara tentang sebuah peran penting dan tanggung jawab. Sekali lagi saya katakan bahwa berbicara tentang gembala berbicara tentang sebuah peran penting dan tanggung jawab. Adapun tanggung jawab atau peran gembala adalah menyediakan makanan bagi domba-dombanya. Itu jelas. Kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi, tidak mudah seorang gembala mengembalakan domba-dombanya. Di zaman dahulu tugas memenuhi kebutuhan kawanan domba tidak mudah. Bisa saja berkilo-kilometer untuk mereka jalani, lalui. Tidak perkara mudah untuk memberikan makanan domba. Sehingga membutuhkan perjuangan yang berat sebagai seorang gembala. Gembala terkadang harus apa? Menempuh perjalanan berkilo-kilometer jauhnya untuk menuntun domba-dombanya, untuk memenuhi tanggung jawabnya, untuk memberikan kebaikan bagi kawanan dombanya. Gembala tidak mempedulikan tentang bahaya, tentang teriknya panas matahari atau udara dingin, mengingat untuk kebutuhan domba-dombanya. Selain memelihara domba-dombanya, sang gembala pun juga memiliki peran penting, yaitu sebagai penjaga, sebagai pelindung dari segala ancaman, dan juga dari segala mara bahaya. Sebagai seorang gembala tentu ia harus mempertahankan kawanan dombanya dari segala serangan apapun, misalnya dari binatang buas atau dari niat-niat orang jahat. Jadi ini adalah sebagai peran-peran seorang gembala. Kalau kita melihat seperti di dalam cerita Daud, bagaimana Daud sebagai seorang gembala, apabila ia menghadapi suatu kawanan dombanya ada di dalam suatu masalah, misalnya ada singa atau beruang yang menerkam dombanya, maka ia dengan mengejarnya, menghajarnya, bahkan melepaskan domba itu dari mulut sang singa. Artinya bahwa seorang gembala mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, nats yang kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ini, kita melihat bahwa bagaimana Yesus menjelaskan dirinya, menyatakan dirinya sebagai seorang gembala. Dia adalah sebagai pintu. Dia adalah salah satu orang yang menjadi pintu di mana domba-dombanya harus lewat. Artinya bahwa di sini dia menyatakan bahwa dia sebagai gembala akan merelakan nyawanya kepada domba-dombanya. Nah, seperti
Apa yang dilakukan Daud? Yang saya katakan tadi bahwa seorang gembala peran pentingnya sangat luar biasa. Ia memiliki tanggung jawab yang berat. Ia memiliki peran penting, membimbing, bertanggung jawab, bahkan senantiasa juga tidak sedikit berjuang untuk di dalam bahaya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34b berkata, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini adalah pengakuan Daud terhadap Raja Saul pada saat itu, di mana apa yang dialami Daud sebagai seorang gembala. Artinya bahwa di sepanjang perjalanan bisa saja terjadi hal-hal yang tak terduga yang dialami oleh seorang gembala terhadap domba-dombanya. Contohnya kalau kita melihat bahwa domba-domba bisa saja terluka oleh karena kena duri, oleh karena sesuatu terjepit kakinya. Ini adalah sesuatu yang dihadapi oleh seorang gembala, sehingga gembala harus peka dan mau merawat dombanya. Gambaran seperti itulah dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya. Artinya bahwa dalam hidup kita bersama dengan Tuhan sebagai sang gembala, kita sebagai orang percaya ada saat-saatnya kita jatuh, ada saat-saatnya kita jauh dari tuntunan Tuhan. Oleh karena berbagai macam hal, mungkin dengan masalah yang kita hadapi, apalagi pada saat ini dengan situasi yang kita hadapi sebagai orang percaya, bahkan bangsa ini, negeri ini, ekonomi yang semakin terpuruk. Ini adalah membuat hubungan kita sehingga kita jauh dari tuntunan Allah sang gembala. Padahal ada gembala yang agung, yang senantiasa melindungi kita, yang menolong kita, yang bertanggung jawab atas kita. Kita sebagai orang percaya, sebagai domba-dombanya. Inilah gambaran pada hari ini saya berikan tema bagi kita tentang taat. Ya, bagaimana kita sebagai orang yang taat terhadap sang gembala. Jadi bahwa dengan situasi yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, jangan membuat kita lupa bahwa ada gembala yang menjaga kita senantiasa, yang memelihara kita senantiasa, bahkan yang melindungi kita senantiasa. Bahkan di dalam Yesaya 46 ayat 4a dikatakan demikian bahwa sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini adalah janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai seorang dombanya, jemaatnya, sebagai umatnya. Ia akan menolong kita, menyertai kita sampai putih rambut kita, bahkan yang menggendong kita. Gambaran seperti gembala tadi, ketika kawanan dombanya terjepit kakinya, bahkan luka, ia akan merawatnya. Artinya bahwa seorang gembala yang baik memiliki peran penting bagi domba-dombanya. Untuk apa? Sekali lagi, seorang gembala yang baik memiliki peran penting bagi domba-dombanya. Untuk apa? Yang pertama yang harus kita lihat yaitu sebagai penjaga. Dalam artian bahwa ia memberi kepada kita jaminan perlindungan. Gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus, ia adalah memberikan kepada kita jaminan perlindungan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat di ayat yang 11 di pasal 10, ia menyatakan di situ bahwa ia merelakan nyawanya. Ini adalah gambaran seorang gembala yang sungguh-sungguh memiliki tanggung jawab kepada kaum kawanan domba-dombanya. Itu adalah hal yang pertama. Peran penting seorang gembala, kita tahu itu adalah sebagai penjaga. Dalam arti yang memberikan jaminan perlindungan ke dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita masih ragu. Yang kedua, peran penting gembala dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah sebagai penuntun. Artinya apa? Yaitu ia memberikan kepada kita jaminan pemeliharaan. Di dalam ayatnya yang
ke-9 Yohanes pasal 10 ayat 9 dikatakan demikian, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Artinya bahwa ia menuntun kita sebagai kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau. Ia menyediakan kepada kita apa yang kita butuhkan. Ia menyediakan kepada kita apa yang kita perlukan ketika kita mau mendengar. Ingat tadi yang kita baca bahwa kita harus mendengarkan suaranya. Artinya bahwa kita membutuhkan ketaatan. Dan pun yang ketiga, peran penting sebagai seorang gembala adalah ia memberikan kepada kita jaminan penghiburan. Dalam artinya bahwa seorang gembala yang memberikan kepada kita penghiburan. Contoh sebagai Raja Daud, sebagai seorang gembala di saat-saat ia menjaga dombanya, ia memetik kecapi. Saat-saat ia mengembalakan dombanya di padang rumput yang hijau. Ini memberikan kepada kita jaminan penghiburan. Di dalam setiap keterpurukan yang kita hadapi, kesesakan yang kita hadapi, ia datang untuk memberikan kepada kita penghiburan. Jadi, jika kita melihat apa yang disampaikan Yohanes pada pasal 10, dalam pasal 10 ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Bagaimana seorang gembala yang baik? Dia menyatakan dalam diri kita, menyatakan kepada kita bahwa ia memberikan nyawanya kepada kita. Ia mengenal domba-dombanya. Ini yang perlu kita ingat. Sebagai seorang domba, sebagai seorang gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan juga ia memanggil nama kita. Bahkan sebuah lagu yang terkenal, dengar dia panggil nama saya. Lagu ini mungkin adalah lagu yang sangat sederhana, yang biasa dinyanyikan di sekolah minggu. Tetapi nyanyian ini sangat luar biasa kalau kita bisa lihat maknanya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Ini adalah gambaran bahwa ia memanggil nama kita satu persatu. Ia mengetahui setiap kehidupan kita. Artinya bahwa ia mengenal kita sebagai umat gembalaannya. Jadi jangan ragu kita sebagai orang percaya. Ia memberikan kepada kita tadi yang pertama bahwa dia memberikan jaminan kepada kita adalah jaminan perlindungan. Yang kedua, ia memberikan jaminan kepada kita adalah jaminan pemeliharaan. Dan yang ketiga, ia memberikan kepada kita jaminan penghiburan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau taat, ketika kita mau mendengar suaranya, itu yang perlu kita garis bawahi. Jika kita melihat tadi saya katakan bahwa apa yang disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ini, khususnya di ayat ketiga dan keempat, bagaimana seorang gembala ia menuntun domba-dombanya keluar, berarti ia memiliki tanggung jawab yang mengiring kita, ia menaungi kita, ia melindungi kita, bahkan ia memiliki tanggung jawab terhadap kita. Yang menjadi pertanyaan adalah buat kita semua adalah, sudahkah kita menjadi percaya dan mempercayakan hidup kita sebagai orang percaya seutuhnya kepadanya? Itu yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan yang kedua adalah, sudahkah kita mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh? Dan yang ketiga adalah, sudahkah kita taat kepadanya dalam tuntunannya sebagai gembala kita? Ini yang menjadi renungan kita. Pertanyaan ini untuk kita renungkan. Jika kita sudah melakukan hal ini, yaitu percaya, mendengarkan suaranya, dan taat terhadap tuntunannya, maka firman Tuhan ini menegaskan pada kita bahwa kita ada di dalam tuntunannya. Kita ada di dalam pemeliharaannya. Kita ada dan mengalami penghiburan di dalamnya sebagai seorang gembala. Jadi itu adalah poin yang perlu kita garis bawahi pada hari ini. Ketika kita mau ada jaminan perlindungan dalam kehidupan kita, ada jaminan pemeliharaan dalam kehidupan kita, dan ada jaminan penghiburan dalam kehidupan kita, mari kita mau taat untuk tuntunannya, taat terhadap pemeliharaannya, dan juga taat ada di dalam penghiburannya. Mari kita taat dengan sungguh-sungguh.
Mari kita mau mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita percaya dan mempercayakan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan. Sehingga persoalan yang kita hadapi saat ini, pandemi saat ini yang kita hadapi, tantangan ekonomi yang begitu susah saat ini. Mungkin beberapa orang mengalami PHK dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Mari kita membangun hubungan yang intim dengan seperti seorang gembala dengan domba-dombanya, dekat. Gembala mengerti, gembala peduli, gembala memahami, dan ia akan memberikan kepada kita perlindungan. Bahkan ia menyediakan kepada kita di dalam kelimpahan. Di dalam Mazmur 23 di sana dikatakan bahwa ia memberikan kepada kita kelimpahan. Ia menuntun kita ke dalam padang yang rumput yang hijau. Jadi firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Ia juga menuntun kita kepada jalan yang membawa berkat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Yesuslah penghidup dalam kehidupan kita, dalam setiap keadaan, dalam keadaan apapun kita saat ini. Jemaat Tuhan dimanapun, ia mengerti keadaan Anda saat ini. Ia mengerti, peduli keadaan Anda saat ini, terlebih dalam kondisi kita saat ini. Namun semuanya itu dapat kita jalani ketika kita mau hidup taat atas tuntunannya, ketika kita mau mendengarkan suaranya, ketika kita mau hidup di dalam tuntunannya melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, supaya kita tetap taat, supaya kita tetap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih-lebih kita mau percaya kepadanya. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ia memperkenalkan dirinya. Tetapi kalau kita melihat pada saat itu, orang Yahudi dan orang-orang Farisi menolaknya, bahkan menentangnya. Tetapi ia menjelaskan kepada kita, kita mengerti bahwa ia datang sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita percayakan hidup kita kepadanya. Dengan kita percaya, dengan kita mendengar suaranya, dan ketika kita taat kepadanya, maka kita ada di dalam tuntunannya, kita ada di dalam pemeliharaannya, dan kita ada di dalam penghiburannya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Amin. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Angkat suara lebih kuat lagi untuk Tuhan. Dia memberkati engkau dan saya. Bapak Ibu sendiri nyanyi, katakan, begitu besar Kasih Allah pada kita, kepada kita. diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan semua yang berbahagia angkat tanganmu
bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Oh, anak cucunya tidak akan meminta jawab dia menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ucapkan lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya. tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang berbahagia tepuk tangan sekali lagi bagi Mari Tuhan. kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar, di mana Engkau adalah gembala agung kami, gembala yang baik. Dan kami percaya Tuhan, karena kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami, Engkau memberikan kepada kami jaminan pelindungan, jaminan pemeliharaan, dan jaminan penghiburan. Dan hal itu menjadi bagian kami ketika kami mau percaya, ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan ketika kami mau taat atas tuntunan-Mu. Engkau mendengarkan setiap suara kami, dan Engkau mengenal setiap pribadi kami lepas pribadi, ya Tuhan. Sebab Engkau menjadi gembala kami yang baik, bahkan merelakan nyawanya bagi kami demi keselamatan kami sebagai orang percaya. Terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bila firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, sehingga kami boleh semakin taat kepadamu ya Bapa dalam kehidupan kami, mengandalkan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan apapun hidup kami saat ini, kami percaya tangan Tuhan menyertai dan membimbing kami. Terima kasih Bapa kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin menjadi domba-domba yang taat kepadamu Tuhan, yang mau mendengarkan suara-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mari Engkau memberkati mereka dalam segala keadaan mereka saat ini. Mungkin mereka mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Dan ketika mereka berada di dalam persoalan, Tuhan Engkau menjadi penghibur mereka, Engkau menjadi jalan keluar bagi mereka, Engkau menjagai mereka ya Bapa. Tangan Tuhan senantiasa melawat setiap anak-anak-Mu ya Bapa, jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan dengan situasi kami saat ini, dalam kondisi kami saat ini, dalam keadaan pandemi saat ini. Buat kami, hati kami melekat kepada Tuhan. Buat kami bertaruh intim dengan Engkau ya Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah senantiasa Tuhan kami tidak jauh terhadap tuntunan-Mu Tuhan, tetapi kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati gereja diaspora Kopilas, berkati para hamba-hamba-Mu, berkati gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap perekonomian jemaat-Mu Tuhan, keadaan rohani mereka juga Tuhan. Biarlah mereka juga semakin bertumbuh secara rohani di dalam Engkau Tuhan, tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami kasih dan kami cintai ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami bangsa ini, para pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, para pemimpin, para anggota DPR, Engkau memberkati. Biarlah senantiasa Engkau berikan hikmat bagi mereka ya Bapa,
khususnya untuk tenaga medis saat ini Tuhan yang ada di garda terdepan. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, bahkan dalam menyediakan vaksin bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan kemurahan-Mu nyata bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak kami, baik yang kuliah, baik yang berada di sekolah, khususnya untuk SMP, SD, SMA. Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka saat ini. Untuk belajar di rumah, bahkan orang-orang yang bekerja di rumah, kami berdoa. Orang-orang yang putus asa saat ini Tuhan, ketika mereka berada dalam keterpurukan ekonomi, ya Bapa, Engkau datang menghampiri mereka. Biarlah mereka mengandalkan Engkau senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa, persembahan yang telah kami berikan juga Tuhan, Engkau memberkati. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Engkau tambahkan berkat bagi mereka, limpahkan bagi segala usaha mereka ya Bapa, sehingga mereka juga menjadi alat bagi Tuhan untuk membesarkan gereja Tuhan, khususnya GKI Diaspora Kopilas. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami menyerahkan bangsa ini, kami menyerahkan kota kami, khususnya kota DKI Jakarta. Berkati Pak Gubernur, Pak Anies Tuhan. Berikan hikmat kepadanya Tuhan di dalam memerintah DKI ini Tuhan. Berikan padanya juga Tuhan kebijaksanaan, agar hikmat dan marifat Tuhan Engkau anugerahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita bersama gereja-gereja dari segala abad. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Mari arahkan hatimu, arahkan tanganmu, angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.